Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu ya, dan kita semua tentunya. Nah, sebelum ini Oma telah memberitahu apa sih yang menjadi penyebab sakit MAH. Ya, setelah MAH ada lagi yang sampai ke GERD. Kalau MAH tadi kan karena luka di lambung, dinding lambung. Kalau GERD sudah asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan. Makanya hati-hati untuk Ancu yang batuk kok nggak sembuh-sembuh, kemungkinan ada juga masalah di lambungnya. Nah, solusinya sekarang ya. Solusi sebelum minum obat atau minum jamu nih. Ini pesan teman-teman Oma yang dokter ya. Pada intinya kalau orang menderita MAH atau GERD, sebaiknya makan itu porsinya sedikit tapi sering. Jadi misalnya kalau makan nasi nggak mungkin lah ya sering mungkin. Sebaiknya sih kalau udah parah banget ya, makannya sedikit tapi nanti 1 jam kemudian makan lagi. Yang paling nyaman adalah bisa dipilih kue kering misalnya ya atau crackers gitu. Itu yang bisa dikonsumsi sedikit demi sedikit. Kemudian jangan langsung rebahan setelah makan. Ayo, habis makan kan kadang-kadang ngantuk kalau kenyang, lalu tidur. Ini yang nggak boleh ya. Oke, kemudian batasi konsumsi makanan yang manis, asam, pedas, dan juga berlemak ya. Pemicunya memang sebetulnya MAH itu manis, tetapi yang pedas, yang asam, yang berlemak juga akhirnya bisa pengaruh. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Apa makanan mengandung probiotik? Tempe, tahu, itu makanan yang mengandung probiotik. Kemudian kita perlu minum teh herbal. Nah, kalau minum teh saja, terutama teh yang hitam, kadang-kadang pengaruh ke lambung justru ya. Teh hitam kemudian kopi juga itu tidak baik untuk penderita MAH atau GERD ya. Kemudian juga yang baiknya teh herbalnya bisa dari daun pegagan, daun salam, daun cincau ya, tinggal dipilih nanti di video Oma berikutnya Oma ajarin cara membuat tehnya ya. Kemudian juga perlu istirahat yang cukup. Nah, dan yang lainnya adalah istirahat, tidak ngerokok, ngopi Anda ya, enggak boleh ya. Kemudian tentu saja selain hentikan sementara, kalau perlu dihentikan, kalau cuma mengurangi nanti nggak sembuh-sembuh nih MAH-nya ya, juga alkohol tentunya ya. Nah, selanjutnya kenapa sih kok nggak boleh makanan yang pedas? Makanan yang pedas itu mengandung capsaicin, bisa mengiritasi lapisan perut atau lambung yang sudah luka. Kalau namanya sudah luka, dimasuki bahan-bahan makanan yang merangsang ya tentu saja bisa menambah parah. Begitu juga nanti dengan asam ya, pedas juga gitu. Asam juga menciptakan lingkungan dalam perut jadi lebih asam kan. Kalau MAH tadi kan asam lambungnya tinggi ya. Kalau sudah sampai kerongkongan tadi namanya GERD. Itu kalau sudah di sininya penuh asam ya nggak boleh makan terus asam-asam ya. Nah, sementara makanan yang gurih atau cenderung yang digoreng dan asin lebih lama dicerna di perut karena tinggi lemak. Nah, ini kenapa kok terus jadinya makan apa? Balik lagi ke ilmu TCM, sebaiknya memang seimbang. Jadi misalnya kepengen ada manis sedikit, kepengen ada asam sedikit, itu baru aman. Kalau perlu digabung ya. Makanya nanti Uma ajarkan juga bagaimana membuat jamu yang sangat baik untuk penderita MAH ya. Sebagai gantinya makan untuk penderita MAH antara lain yaitu tadi tidak asam, tidak pedas, dan tentunya lebih rendah lemak. Perbanyak konsumsi buah-buahan seperti yang manis dan berair. Manisnya tidak keterlaluan ya. Tetapi kalau misalnya manis banget itu kan durian ya nggak bisa. Nah, ini yang harus dipilih buahnya ya.
paling aman itu buah melon ya, pisang ya, kemudian sayur-sayuran hijau atau daun dari herbal ya. Kemudian ini sedikit Oma bahas tentang manis menurut ilmu TCM. Ini unsurnya tanah ya. Maka solusinya mencari herbal yang ada di dalam tanah. Temulawak, kunyit, jahe itu kan obat mah ya. Kemudian organnya yang berhubungan erat dengan mah itu tentu saja limpa dan lambung gitu ya. Reaksinya ini menghangatkan, menguatkan, mengharmoniskan, menenangkan, melembabkan. Jadi rasa manis memiliki reaksi nutrisi yang paling menguatkan badan. Bagus manis itu. Tetapi tadi kalau tidak seimbang ya jadinya nggak bagus ya. Kalau secara umum penggunaan manis ini berfungsi menguatkan terutama cilimpa. Jadi bukan berarti Oma terlalu banyak manis terus nggak berani minum yang manis, ya salah. Jadi boleh tetapi sedikit, diimbangi dengan rasa yang lain karena manis itu mempunyai khasiat energi ya, energi kita jadi bisa tinggi. Atau juga boleh dipilih manisnya tuh misalnya aren, gula aren. Nah itu manisnya aman dibandingkan gula pasir misalnya. Nah, rasa manis yang berlebihan, jadi tadi kalau sedikit itu bagus, menguatkan Ci. Kalau berlebihan melukai cilimpa dan lambung. Ci itu energinya atau kekuatan dari limpa dan lambung ya. Sehingga menimbulkan patogen lembab itu kalau ilmu TCM ya. Dalam jangka panjang menimbulkan gangguan plem. Contoh penyakit bronkitis yang berulang, sinusitis, lesu kronis, dan macam-macam. Kalau sudah komplikasi nih, maaf penyakit diabetes sebab utamanya apa? Lagi lambung, kesehatan limpa lambung pengaruh gede banget ya. Jadi hati-hati, malah ada yang memberi satu julukan limpa dan lambung itu merupakan otak kedua ya. Jadi sakit apa saja limpa lambung harus dibenerin ya. Oke. Nah, kalau macam-macamnya rimpang yang baik untuk kesehatan lambung bisa dipilih nanti atau digabungkan. Ada temulawak, temu kunci, temu mangga, temu putih ya. Kemudian juga temu hitam. Jadi yang namanya temu-temuan dari rimpang kita bagus sekali untuk menyehatkan lambung. Juga termasuk kunyit dan jahe. Dia tidak ada kata temunya, tetapi kunyit jahe bagus untuk kesehatan limpa lambung. Nah, kalau yang daun apa saja boleh dipilih. Daun salam, daun lidah buaya. Lidah buaya pernah Oma bikin itu ya, sup ya. Kemudian jambu biji, pegagan, serai juga bagus loh untuk lambung. Kemudian daun kelor, cincau, dan juga daun kare. Itu kalau daun kare favoritnya Oma, bikin penyedap herbal. Makanya segala sesuatu kalau kita tahu akan baik untuk kesehatan limpa dan lambung ya. Nanti di video Oma berikutnya Oma kasih tahu bagaimana mengolah rimpang dan daun yang benar untuk menyehatkan lambung kita ya. Oke, semua orang bisa sehat.